Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani, yaitu khususnya pada pengukuran kebugaran jasmani pada unsur daya tahan, jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Dalam pembelajaran ini nanti kita akan membahas mengenai pengukurannya, kemudian penugasan. Penugasan nanti akan disampaikan. Nanti saya menjelaskan teknisnya. Untuk keterangannya nanti bisa di-download di e-learning ya. Kita bahas dulu apa sih itu daya tahan. Daya tahan terutama jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yaitu kemampuan di mana tubuh kita, kemampuan di mana sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah kita itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Efektif dan efisiensi ini dalam waktu atau dalam intensitas aktivitas yang tinggi dan dalam waktu yang cukup lama. Bisa kita bayangkan ketika saya ambil contoh dari peredaran darah. Jika peredaran darah kita itu efektif dan efisien, dalam sekali darah itu beredar, sel darah kita bisa mengangkut banyak energi atau oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan di seluruh tubuh. Jadi dalam sekali angkut itu sel darah kita bisa mengangkut lebih banyak daripada yang daya tahan ini kita contohkan peredaran darahnya itu tidak baik. Sama halnya ketika paru-paru kita itu bernafas, mengambil udara. Dalam sekali ambil udara itu banyak oksigen yang masuk, kemudian banyak oksigen yang disalurkan ke dalam seluruh jaringan, maka energi yang kita butuhkan, karena dalam proses metabolisme energi itu membutuhkan oksigen ya, itu akan terpenuhi dengan baik, sehingga aktivitas kita itu bisa lebih produktif. Analoginya seperti itu. Untuk pengukurannya sendiri, dalam pengukurannya kita nanti menggunakan tes kebugaran jasmani Indonesia. Untuk putra lari 1200 meter, kemudian untuk putri lari 1000 meter, karena kalian di rentang usia 16 tahun sampai 19 tahun ya. Dalam pelaksanaan lari ini kita nanti membutuhkan alat dan fasilitas yang nanti akan kita bahas, kemudian pelaksanaannya bagaimana nanti kita juga bahas, dan analisis hasil. Jadi ketika sudah kita catat waktu kita lari itu hasilnya itu nanti kita analisis, kita dalam kategori baik, bugar atau tidak. Yang pertama ada alat dan fasilitas. Karena kita dalam keadaan pandemi, sehingga tidak memungkinkan untuk kita peserta didik dan saya sebagai guru tatap muka secara langsung dan melaksanakan praktek secara langsung, sehingga nanti kegiatannya akan dipraktikkan di rumah masing-masing, di daerah masing-masing. Yang perlu diperhatikan di sini nanti ada alat dan fasilitas berupa yang pertama lintasan ya. Lintasan ini tidak harus lintasan di gor atau di lintasan lari yang beratlet ya, tapi nanti cukup di jalan raya boleh, jalan sawah boleh, yang penting nanti sebagai tolak ukur adalah jauhnya atau panjangnya 1200 meter. Nanti saudara-saudara semua nanti akan menjadi testi atau yang dites, juga sebagai tester atau yang mengetes. Jadi nanti semua dilakukan sendiri. Kemudian yang kedua, smartphone ya. Saya yakin kalian semua sudah memiliki smartphone. Tujuannya nanti smartphone ini adalah sebagai stopwatch, juga sebagai
pencatat jarak atau sebagai sarana dalam kita menentukan lintasan yang akan kita gunakan. Cukup dua itu aja. Kemudian pelaksanaannya, yang pertama tentukan maksudnya di sini tulisannya itu lari sejauh 2000 meter ya. Jadi yang pertama nanti tentukan dulu lintasan yang akan kalian gunakan sejauh, karena kebanyakan putri ya, jadi nanti sejauh 1000 meter ya untuk putri, dan kalau ada yang putra nanti jauhnya 1200 meter. Kemudian kalian melaksanakan lari sejauh itu, kemudian waktunya dicatat. Jadi ketika start, kalian memencet start pada stopwatch di smartphone kita. Kemudian ketika sudah mencapai titik 1000 atau 1200 meter, nanti stopwatchnya dipencet stop ya. Jadi kita nanti akan mencatat waktu yang kita tempuh saat melaksanakan lari 1000 atau 1200 meter ini. Kemudian hasilnya dicatat. Catatnya nggak harus di kertas, boleh di smartphone kita ya, karena di dalam smartphone itu sudah bisa kita gunakan untuk mencatat juga. Hasilnya nanti dicatat dalam satuan menit dan detik. Bisa kita, itu ada contohnya 3 menit 12 detik. Jadi nanti kita catat waktu kita dalam menempuh jarak lari 1000 dan 1200 meter itu tadi. 1000 untuk putri dan 1200 meter untuk putra. Sampai di sini saya lanjutkan. Setelah kita menemukan atau setelah kita mendapatkan hasil lari yang kita dapatkan, yang kita lakukan tadi, saatnya kita menganalisis. Menganalisis ini nanti kita bisa menentukan, saya ini kategorinya apa dengan hasil lari, hasil waktu yang ditempuh lari 1000 atau 1200 meter itu hasilnya berapa menit misalkan. Itu nanti ada tabel ya, bisa dilihat tabel di bawah ini ya. Untuk putra, di situ kalau jarak yang atau waktu yang ditempuh dalam melaksanakan lari 1200 meter lebih dari sama dengan 6 menit 34 detik, itu kategorinya kurang sekali ya, jadi sangat tidak baik. Kemudian antara 5 menit 13 detik sampai dengan 6 menit 33 detik itu masuk dalam kategori kurang. Ketika skornya diperoleh 4 menit 26 detik sampai 5 menit 12 detik itu masuk dalam kategori sedang. Kemudian waktu yang diperoleh ketika mendapatkan 3 menit 15 detik sampai 4 menit 25 detik itu masuk dalam kategori baik. Kemudian kurang dari sama dengan 3 menit 14 detik itu masuk dalam kategori baik sekali. Untuk putri juga ada tabelnya di sini. Kita bisa lihat kalau lebih dari sama dengan 7 menit 24 detik itu kategorinya sangat kurang sekali. Kalau di antara 5 menit 59 detik sampai dengan 7 menit 23 detik itu dalam kategori kurang. Terus 4 menit 57 detik sampai 5 menit 58 detik itu masuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk 3 menit 53 detik sampai dengan 4 menit 56 detik itu dalam kategori baik. Dan jika mendapatkan waktu yang ditempuh itu kurang dari sama dengan 3 menit 52 detik itu masuk dalam kategori baik sekali lah. Nanti akan ada penugasan dari saya yang nanti akan bahas di penugasan. Dalam penugasan nanti silahkan saudara-saudara semua membaca pada lembar kerja peserta didik unsur daya tahan. Jadi nanti di sana akan ada petunjuk teknisnya. Tapi nanti akan saya sampaikan di sini petunjuknya.
nanti cukup mudah. Yang pertama, silahkan kalian berpakaian olahraga, kemudian bersepatu. Jangan lupa pakai masker ya, karena nanti kita di jalan bisa berinteraksi dengan orang lain. Jangan lupa pakai masker. Kalau misalkan cuaca panas, bisa memakai topi agar kita tidak terlalu kepanasan. Saran saya dilakukan di pagi hari biar tidak terlalu panas. Kemudian setelah berpakaian olahraga, silahkan berdoa. Kemudian pemanasan secara mandiri, pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Setelah itu nanti saudara-saudara semua menentukan rute yang akan kalian gunakan untuk lari. Jadi nanti buka di Google Map, misalkan dari titik kamu berdiri itu sampai mana biar jarak yang ditempuh itu 1000 atau 1200 meter. Jadi kalian nanti menentukan itu melalui Google Map. Kemudian setelah itu dibuka aplikasi stopwatch pada smartphone kalian. Kemudian ketika kalian sudah siap, ketika mulai lari, start pada stopwatch itu silahkan dipencet bersamaan dengan kalian start lari. Kemudian nanti setelah sampai dengan jarak 1000 atau 1200 meter untuk putra, 1000 untuk putri, silahkan nanti stopwatch itu dipencet berhenti, stop ya. Nah, itu nanti waktu yang kalian peroleh itu nanti dicatat biar tidak lupa. Kemudian dianalisis pada analisis tadi ya. Di bahan ajar juga sudah ada tentang analisis tadi. Silakan dilakukan dengan penuh kejujuran dan sungguh-sungguh ya. Jangan sampai pemanasan yang dilakukan itu tidak sungguh-sungguh. Nanti akan terjadi cedera di tengah jalan, tidak ada yang menolong ya. Kemudian pastikan dulu kalian juga sehat, nanti malah pingsan di jalan juga menjadi permasalahan kalian. Pastikan sehat, kemudian sudah persiapan siap semua. Jangan lupa sarapan 1 jam sebelum kegiatan. Terus nanti aktivitas tersebut kalian analisis, kemudian nanti dilaporkan ya. Dan penugasannya juga berupa video ya. Jadi video kalian melakukan mulai dari pemanasan, kemudian melakukan kegiatan intinya, kemudian pendinginan. Jadi setelah kegiatan selesai jangan lupa pendinginan juga ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.